Shalom semuanya, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh menjalani aktivitas dengan baik. Mungkin sebagian besar dari kita bekerja, atau ibu rumah tangga, atau pensiuner yang sudah menikmati hari-hari di rumah. Apapun juga kegiatan kita, selalu bersyukur karena setiap hari yang Tuhan berikan adalah pemberian yang harus kita hargai. Tidak semua orang bisa siap beristirahat dengan baik seperti kita. Mungkin mereka harus spend time di rumah sakit dan dalam keadaan yang tidak baik. Kalau kita masih menikmati hal yang baik dari Tuhan malam ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini renungan malam diambil dari Yohanes 14 ayat 27 yang saya beri judul Damai Kristus. Ayat ini berbunyi demikian, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya, saudara, ini adalah salah satu ayat yang saya sangat senang sekali. Karena dalam ayat ini terkandung begitu banyak kebenaran. Kalau kita mau menikmati hari-hari kita di dalam Tuhan, maka kita harus membiarkan damai sejahtera Kristus tinggal di hati kita. Dan kalau kita membaca ayat ini muncul dalam konteks percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya satu malam sebelum ia diserahkan dalam perjamuan malam terakhir sebelum ia disalibkan. Yesus memberikan banyak kebenaran dan salah satunya adalah Yesus menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan datang, yang akan diutus Bapa dalam namanya. Itu dalam ayat 26. Dan dikatakan di situ, dialah atau Roh Kuduslah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus diberikan oleh Tuhan Yesus untuk mengingatkan murid-murid pada saat itu mengenai apa yang ia katakan agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan dan tidak salah. Nanti kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, mereka memberitakan Injil dengan militan, bahkan rela mati demi guru yang dia layani. Roh Kuduslah yang mengingatkan mereka. Dan sebelum Yesus disalibkan, Yesus juga mengatakan, "Aku memberikan damai sejahtera-Ku bagimu." Dan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu tidak sama seperti dunia ini. Karena itu jangan gelisah dan gentar hatimu. Saya percaya ayat ini juga untuk kita semua. Bukan hanya untuk para murid-murid yang 11 waktu itu dikurangi Yudas. Saudara, kalau kita mau hidup di dalam ketenangan, kita harus hidup dalam damai sejahtera Kristus yang Yesus sudah berikan bagi kita. Tugas kita adalah let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Jangan biarkan hati kita gelisah dan gentar. Karena Tuhan Yesus tidak bisa menjaga hati kita. Kita yang mesti menjaga sendiri. Ada bagian kita. Ini istilahnya kita bersinergi dengan Tuhan. Kalau keselamatan itu kan monergistik, artinya karya Tuhan sepenuhnya. Tapi kalau dalam hal damai sejahtera, kita harus lakukan bagian kita. Kita jangan mudah gelisah dan gentar dalam menghadapi apapun juga kalau sesuatu masalah terjadi. Tapi biarlah damai sejahtera Kristus memerintah hati kita agar kita bisa menjalani hari-hari kita dengan baik. Kita tinggal di dalam damai sejahtera Kristus karena dunia ini tidak bisa memberikan kedamaian kepada kita. Coba lihat di internet, di Google. Berapa banyak perjanjian damai yang sudah dibuat selama dunia modern ini misalnya. Tapi seringkali perjanjian damai itu dilanggar dengan mudahnya. Kenapa? Karena manusia tidak bisa memberikan damai yang sejati. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan damai sejahtera yang sejati. Dan bila damai itu memerintah hati kita, maka kita akan berjalan dalam sukacita Kristus yang sejati. Damai Kristus tidak seperti dunia ini yang tergantung kepada keadaan. Kalau kita lagi ada duit, kita sukacita. Kalau kita lagi sakit penyakit, kita mulai putus asa. Mulai tanggal tua, kita mulai gesah dan takut lagi. Orang mulai membenci kita, kita mulai putus asa, kita mudah kecewa. Tidak ada habisnya kalau kita hidup seperti itu. Tuhan mau kita menikmati hidup yang Ia berikan, dan salah satu cara agar kita menikmati hidup yang Ia berikan adalah dengan hidup
di dalam damai sejahtera Kristus. Biarkan damai Kristus memerintah hati kita. Biarkan hidup dan perhatian serta pikiran kita fokuskan kepada Kristus yang adalah pemulai dan penyelesai iman kita. Namun bagian kita adalah jangan gelisah dan gentar hati kita. Sepanjang malam ini sebelum kita tidur, mari kita periksa kondisi hati kita. Apakah kita mulai gelisah dan takut menghadapi tidur ini? Lalu nanti saudara tengah malam bangun dengan keluar keringat dingin karena ketakutan dan kekhawatiran yang kita alami? Atau kita mengambil keputusan, oke, Tuhan, saya serahkan segala yang saya tidak bisa kendalikan dalam tangan Tuhan. Bisnis saya, anak-anak saya, suami saya, istri saya, semua yang kurang baik hari ini atau hari sebelumnya ke dalam tangan Tuhan. Saya mau tidur dalam damai sejahtera Kristus. Kalau saudara fokus sama Kristus, lihat, saudara akan tidur dengan nyenyak dan besok saudara bangun segar dan Tuhan akan berikan hikmat dan solusi yang terbaik. Karena di dalam ketentraman dan ketenangan karena damai Kristus, ada jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Kiranya renungan ini mengingatkan kita semua, sehingga kita tetap memelihara damai sejahtera di hati kita, dengan selalu fokus kepada damai sejahtera Kristus yang unconditional, yang sudah Dia berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar damai Kristus memerintah hati dan pikiran kita, dan kita bisa tidur dengan nyenyak, dan esok hari kita bangun fresh untuk siap menjalani hari-hari kita dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.